Selama kita masih hidup, selama kita melangkah, pasti masalah akan selalu ada di dalam kehidupan pribadi, di pekerjaan, di dunia sosial, dalam dunia bisnis sekalipun. Pakai manfaat dalam video ini sebagai strategi yang sederhana untuk memecahkan masalah. Ayo teman-teman, kita saksikan bersama. Adakah selama dalam hidupnya manusia tidak memiliki masalah sama sekali? Ada yang pernah menjawab, itu adalah tantangan dan bukan masalah. Jadi kita tidak sedang memecahkan masalah, kita sedang menjawab tantangan. Itu betul. Karena mungkin bagi orang kalau mendengar kata masalah, orang identik jadi terasa takut, terasa begitu negatif. Sebagai contohnya begini, seorang teknisi mesin di dalam perusahaan bernama Budi diberikan tugas oleh manajernya untuk membetulkan sebuah mesin mobil di dalam pabrik. Karena teman-temannya sesama teknisi yang lain tidak bisa mengerjakannya, lalu diberikanlah tugas tersebut kepada si Budi. Lalu sang manajer bertanya kepada Budi, apakah kamu bisa membetulkan masalah yang terjadi pada mobil-mobil tersebut? Budi menjawab, tentu saja Pak, itu bukan masalah, itu sebuah tantangan bagi saya. Jadi kalau saya melihat pemakaian kata tantangan lebih banyak berkonotasi positif dibandingkan dengan kata masalah. Tapi apapun kata-katanya, masalah atau tantangan, keduanya memang perlu ada jalan keluar, perlu dipecahkan. Lari atau menghindar dari masalah biasanya terjadi karena seorang tidak ingin menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Mungkin saja bagi mereka menghindar karena menjauhkan diri dari masalah. Pertanyaan saya adalah, mungkinkah manusia selama dia hidup terbebas dari masalah? Saya yakin setiap orang pasti punya apa yang namanya masalah. Apakah itu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaannya, masalah pada pendidikannya, dan lain sebagainya. Pada setiap orang tidak sama dalam mensikapi, dalam menghadapi masalah. Ada yang merasa jatuh, dan ada pula yang merasa bahwa masalah menjadi sebuah tantangan agar diri kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih kuat dari kita sebelumnya. Bila saat ini kita sedang punya masalah, mungkin masalah kehidupan, pekerjaan, dan sebagainya, beberapa strategi ini mungkin bisa membantu teman-teman dalam memecahkan masalah. Pada dasarnya strategi pemecahan masalah adalah rencana yang digunakan untuk menemukan solusi atau yang tadi disebutkan, yaitu mengatasi tantangan. Pemecahan masalah yang efektif mengharuskan kita melakukan identifikasi masalah, memilih proses yang tepat, dan mengikuti rencana yang disesuaikan dengan masalah tertentu yang kita hadapi. Oke, berikut ini beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah. Antara lain, yang pertama adalah mencari akar masalah. Jangan cepat-cepat mengambil sebuah solusi. Bila saya andaikan seperti sebuah pohon yang memiliki akar. Akar adalah bagian pertama yang tumbuh berkembang di bawah tanah. Berfungsi menyerap zat-zat penting agar pohon itu dapat tumbuh dan berdiri kokoh. Tanpa memperhatikan akar, pohon tidak akan tumbuh. Sama seperti sebuah masalah, kita bernafsu sekali tampaknya untuk mencari solusi, tapi sangat penting untuk mengetahui akar dari masalahnya terlebih dahulu. Identifikasi masalah dan penyebabnya dulu secara jelas, karena yang ditakutkan itu adalah kita bukannya menyelesaikan inti masalahnya. Misalkan, ambil contoh, ketika terjadi permasalahan demam berdarah di sebuah desa. Hampir selalu terjadi penambahan kasus warga terkena demam berdarah. Akhirnya kepala desa beserta keluarga mencari akar penyebab masalahnya. Dihasilkan kesepakatan bahwa untuk membasmi penyakit ini perlu dilakukan penyemprotan asap untuk membunuh nyamuk. Setelah beberapa hari, petugas melakukan penyemprotan dari rumah ke rumah. Kepala desa dan warga tampaknya puas dengan keputusan menyelesaikan masalah dengan penyemprotan. Dianggap itu adalah cara yang paling efektif dalam membasmi nyamuk. Ternyata dalam beberapa bulan, kasus demam berdarah terjadi lagi di desa tersebut. Kepala desa dan warga kemudian rembuk kembali untuk menemukan cara yang lain untuk membunuh nyamuk. Mereka mempelajari nyamuk berkembang biak. Ternyata di desa tersebut banyak warganya yang menampung barang-barang yang dapat mendukung pengembangbiakan nyamuk. Biasanya barang-barang tersebut bisa menampung air. Air tersebut sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi di sini kita melihat
bahwa mencari akar masalah adalah sangat penting dalam pemecahan masalah. Strategi yang kedua adalah visualizing and drawing. Membayangkan dan menggambar masalah yang ingin dipecahkan. Ambil beberapa lembar kertas, kita mulai coret-coret masalah yang ada di sebuah kertas. Buatlah gambar ataupun diagram. Pertama, cobalah untuk membayangkan masalah yang ada. Misalkan ketika kita ingin mencari kunci rumah yang hilang di dalam rumah. Coba bayangkan rentetan kejadian sebelumnya. Lalu setelah membayangkan, cobalah menggambar atau membuat diagram di atas kertas. Hal ini membantu kita melakukan ilustrasi situasi. Dalam kasus hilang kunci tadi, kita mulai membuat diagram. Misalkan, selama aktivitas hari ini, beberapa kali kita menggunakan kunci tersebut. Lalu kita melakukan aktivitas apa saja. Dari tahap sudah membayangkan dan menuangkan dalam gambar, kita akan menemukan aksi yang nantinya akan kita lakukan. Ada beberapa metode-metode yang berguna untuk menggambar sebuah diagram untuk pemecahan yang berguna. Intinya, jangan berpikir bahwa strategi yang kedua ini sesuatu yang ribet. Dicoba dulu ya. Oke, masuk strategi yang ketiga yaitu pecahlah masalah-masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Kan ada istilah, itu mah kecil, teri itu mah enteng. Jadi orang selalu siap menghadapi sesuatu yang lebih kecil. Apalagi sudah terbiasa dilakukan. Memecah masalah yang lebih besar menjadi bagian-bagian maupun langkah-langkah yang lebih kecil memungkinkan kita untuk fokus menyelesaikan setiap bagian kecil masalah sehingga mudah dikelola. Pada awal video tadi ada pepatah Tiongkok yang mengatakan, "The man who moved a mountain, the one who began carrying away small stones." Orang yang memindahkan gunung adalah orang yang mulai dengan membawa batu-batu kecil. Serumit apapun masalah, sebesar apapun masalah, akan lebih mudah dihadapi ketika kita hadapi dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian strategi yang keempat yang kita bisa lakukan adalah dengan berbicara dengan orang-orang yang dirasakan kompeten untuk membantu menyelesaikan masalah. Bisa senior kita, bisa orang tua kita, bisa dengan tim kerja kita, dan lain sebagainya. Kita bisa memperkaya informasi untuk menyelesaikan masalah dengan mendengar dan belajar dari sudut pandang maupun pengalaman orang lain. Bentuknya bisa seperti berdiskusi, brainstorming, bertukar pikiran, meminta pendapat. Tentu saja untuk memahami ada beberapa hal seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, fokus perhatian pada orang lain dalam mengemukakan sudut pandangnya. Jangan bersiap-siap merespon sebelum mereka selesai berbicara. Kemudian cobalah berempati, yaitu dengan meletakkan dan merasakan posisi orang yang merasakan tersebut. Jauhkan ego kita, merasa bahwa kita yang paling dominan. Perasaan tersebut akan menghambat kita untuk memahami sudut pandang orang lain. Ingat, filosofi cerita tentang gelas setengah kosong, gelas setengah. Strategi yang kelima yaitu menyusun matriks keputusan. Kalau diartikan secara sederhana, matriks itu berbentuk seperti susunan. Nah, susunan tersebut bisa berupa beberapa alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Kita menentukan mana solusi yang menurut kita adalah yang terbaik. Kita berani melakukan eliminasi. Sama seperti misalkan sebagai contoh saat kita berperan sebagai juri kontes ajang menyanyi. Kita menentukan kontesan mana yang terbaik menurut penilaian kita. Eliminasi akan membantu kita dalam mempersempit alternatif beberapa solusi. Matriks keputusan ini menjadi alat yang berguna untuk membantu kita menentukan peringkat solusi yang potensial. Saya yakin pasti teman-teman punya komponen-komponen penilaian sendiri pada matriks keputusan tersebut. Contoh lain, misalnya saat kita ingin membeli sepeda motor, kita menentukan alternatif beberapa merek motor yang ingin kita beli. Ada yang modelnya bagus menurut kita, ada yang mesinnya lebih bagus, lebih halus suaranya, ada yang lebih mudah dalam hal perawatan. Sementara kita gunakan motor tersebut untuk kegiatan harian kita. Pastinya dengan punya matriks keputusan kita akan bisa melakukan eliminasi sehingga lebih fokus pada pilihan kita, yaitu motor yang tangguh untuk aktivitas harian. Oke, ini strategi yang keenam. Teman-teman bisa mengambil jeda waktu. Pertimbangkan untuk menghindar untuk memecahkan masalah ketika masalah yang dihadapi
tidak memerlukan solusi yang segera. Bila kita terlalu memaksa diri untuk mencari solusi, sementara tubuh kita sudah lelah, kelelahan akan menghambat kreativitas. Jeda waktu bisa diisi salah satunya adalah dengan beristirahat. Ada istilah yang populer yaitu decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Menurut Lisa McLean, seorang psikiater di Henry Ford Health System, dan dia tergabung dalam AMA atau American Medical Association. Decision fatigue adalah gagasan setelah membuat banyak keputusan. Kemampuan Anda dalam membuat lebih banyak keputusan sehari dapat menjadi lebih buruk. Setiap hari, bahkan dalam kehidupan pribadi, tanpa kita sadari, kita membuat banyak sekali keputusan. Pasti setiap orang ingin mengambil setiap keputusan yang terbaik, bukan? Proses mengambil keputusan tersebut yang menyita waktu dan energi. Saran saya, jangan mengambil keputusan apalagi ketika mengatasi masalah saat kita sedang lelah dan kondisi yang tidak stabil. Ambillah jeda waktu untuk beristirahat. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan terima kasih.